salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini Jumat 15 Ramadan 1441 Hijriah, kita masih dapat melaksanakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Allah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dapat memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ayahanda, saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu momen yang terpenting yang dapat kita peringati di bulan Ramadan ini adalah momen malam Nuzulul Quran. Peringatan ini kita lakukan dalam upaya untuk mengingatkan kita fungsi dan peran penting Al-Quran dalam kehidupan manusia, sekaligus mempererat hubungan kita terhadap Al-Quran, yang dari sini diharapkan kita akan bertekad hidup bersama Al-Quran tersebut. Di bulan Ramadan ini, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita dekat kepada Al-Quran. Mungkin selama ini sebelum datang Ramadan, Al-Quran hanya sebagai hiasan lemari kaca kita, atau Al-Quran hanya sebagai penangkal setan di atas pintu rumah kita. Tetapi datangnya Ramadan ini, kita berupaya untuk mendekatkan diri kita, memperbaiki kedekatan kita kepada Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Manakala kita mau hidup bersama Al-Quran, ada beberapa kewajiban terhadap Al-Quran yang harus kita laksanakan. Bila kita simpulkan paling tidak ada 5 kewajiban kita kepada Al-Quran tersebut agar kita bisa hidup bersama Al-Quran. Apa itu? Yang pertama adalah kewajiban yang harus kita penuhi adalah mengimani Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya sangat mutlak, keasliannya terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini menjadikan kita tidak ragu sedikit pun terhadap kebenaran Al-Quran itu. Tidak ada pernah kita lakukan kebenaran Al-Quran itu, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menemukan kebenarannya akan menimbulkan dalam diri kita, kita akan mempercayai sebagian isi Al-Quran tersebut dan mengingkari sebagian dari isinya. Sehingga dalam hidup dan kehidupan kita ada ayat-ayat Al-Quran yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, ada yang kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Mana yang enak sama kita, ini yang kita ikut, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Tetapi kewajiban mengimani Al-Quran tersebut adalah keseluruhannya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan-pilihan bagi kita untuk mengimani Al-Quran tersebut. Semua harus kita imani, kita percayai bahwa kebenaran Al-Quran itu adalah mutlak bagi kita dan kita diwajibkan untuk mengimaninya, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita benar-benar dengan sebenarnya beriman kepada Al-Quran dengan konsekuensinya, maka kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang memiliki ciri takwa. Sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Kitab Al-Quran ini tidak ada gangguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan mereka
kita beriman kepada Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Itu yang pertama, kewajiban kita untuk mengimani Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita tunaikan kepada Al-Quran adalah mampu membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, tidak pantaslah, bahkan sangat naik sekali apabila sebagai seorang muslim yang telah dewasa tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hal ini berarti manakala di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tentunya Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita berusaha kembali mempelajari Al-Quran tersebut, memperbaiki bacaan kita Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun saat ini kondisi kita sekarang ini dalam keadaan bertebarnya virus corona di tengah-tengah kita, sehingga kita dilarang untuk banyak atau ramai berkumpul Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Tetapi walaupun demikian, kita seharusnya mampu kembali untuk membaca Al-Quran setidak-tidaknya, walaupun kita tidak bersama-sama, tidak beramai-ramai, berdiri sendiri kita bisa membaca Al-Quran itu, sehingga kita sebagai seorang muslim mampu membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mengatakan, "Nabiukum yu'takum bi tilawatil Quran." Sinarilah rumah dengan membaca Al-Quran. Kesempatan juga kepada kita Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, disuruh kita untuk banyak di rumah. Kita pergunakanlah dengan banyaknya kita di rumah, bukan disuruh kita untuk tidur-tiduran, tetapi kesempatan kita untuk banyak membaca Al-Quran di rumah kita. Ini juga adalah hikmahnya kepada kita. Kita disuruh di rumah bukan untuk tidur-tiduran saja, bukan untuk berkumpul dengan keluarga, tetapi kesempatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan cara apa? Dengan banyak membacanya. Membacanya dengan apa? Dengan baik. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah kita mampu membaca Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memahami dengan sebaik-baiknya. Memahami apa? Memahami Al-Quran tersebut. Itulah fungsi Al-Quran sebagai petunjuk yang tidak mungkin bisa kita fungsikan apabila petunjuk itu kita tidak pahami isinya. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran ada kewajiban-kewajiban kepada kita, perintah-perintah kepada kita, melaksanakan kewajiban sholat, melaksanakan kewajiban zakat, puasa dan lain sebagainya. Petunjuk itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Bagaimana kita memahaminya? Kita pahami Al-Quran itu dengan sebaik-baik. Tentunya selama ini kita sama-sama belajar di masjid ini, kita panggil guru, kita diajari untuk memahami ayat-ayat Allah tersebut. Ada kesempatan untuk belajar kita, mari kita belajar kembali Al-Quran tersebut. Jangan kita tinggalkan Al-Quran. Kita imani, kita baca, kita pahami. Kenapa dalam hidup kita di dalam kubur nanti kita juga ditanya, apa imam kita yang betul Al-Quran? Bagaimana kita bisa menjawabnya? Sedangkan kita tidak mau untuk membacanya, tidak mau mengimaninya, tidak mau memahami isi-isi Al-Quran tersebut. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya selama ini mungkin kita selama ini membaca Quran terlalu banyak kita baca, bahkan sampai iklan-iklan yang kita dari Quran itu. Kenapa tidak seperti itu kita terhadap Al-Quran? Sedangkan Al-Quran ini pedoman hidup kita. Bagaimana kita mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sedangkan petunjuk-petunjuk ini dalam Al-Quran kita tidak paham isinya. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, tentu kita harus melakukan kajian secara serius, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pendekatan memahami Al-Quran dapat kita lakukan dengan memahami istilah-istilahnya, tema-tema tertentu, kasus-kasus yang ada dalam Al-Quran, cita-cita sejarah, tentunya berbagai persoalan lain yang sudah dalam Al-Quran tersebut. Oleh sebab itu, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita pahami Al-Quran sehingga kita fungsikan Al-Quran itu dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang kita laksanakan terhadap Al-Quran adalah mengamalkan dalam kehidupan kita. Telah kita imani, kita baca dengan baik, kita pahami isinya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita tak tahu isinya, tak paham kita isinya. Kewajiban sholat ada di sana, perintah kepada kita
Tapi kadang-kadang sholat kita sebagaimana Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita. Sudah ada ketentuan kepada kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Tinggal mengamalkannya kita Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kewajiban zakat. Menjaga kita Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Ini jaga fitrah kita keluar dalam secepatnya. Maka kita dapat pergunakan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin sekarang ini sangat membutuhkan. Dengan cepat kita keluarkan, cepat untuk kita bagikan kepada saudara-saudara. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelima, kewajiban kita kepada Al-Quran adalah memasrakkan nilai Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Kita sampaikan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita. Kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, untuk memasyarakatkan nilai-nilai kebenaran dari Al-Quran. Jangan hanya untuk diri kita saja, tetapi kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan orang itu satu ayat. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan Al-Quran itu dan kita amalkan kehidupan kita sehari-hari, karena Al-Quran itu adalah pedoman kita dan punya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang iman kita terhadap Al-Quran. Makanya Ramadan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kedekatan kita kepada Al-Quran, sehingga kita termasuk menjadi manusia-manusia yang bisa hidup bersama Al-Quran sebagai pedoman kita. Akhirnya, semoga Ramadan tahun ini benar-benar kita jadikan sebagai momen yang terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, agar kita dapat menjadi manusia dan masyarakat yang Qurani, yang mampu mengimani Al-Quran, mampu membacanya dengan baik, mampu mengamalkannya, dan mampu melaksanakan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan senantiasa berada di jalan Allah. Dan dengan harapan kita bersama, kita adalah manusia-manusia yang selalu dekat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah dan isi Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya pribadi dan kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat menghiasi dan mengisi Ramadan 1441 Hijriah ini dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah, amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, syahadatan tamatan tanurul qulub abdan nas. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qa'idul mujahidin. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azim qulubku ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alaman Allah Subhanahu wa ta'ala man bi ibadah fi nafsi wa sanami malaika bisabil kursi. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azim, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warḍallahu ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sahabat tabi'in 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 bi ihsan ila yaumiddin wa ala ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qawmin bil haqq wa anta khairur rafiqin. Allahumma fa'alna al bala wal waba wal fahsha wal munkar was sayfa wal muqtalib was sa'ida wa bihan ma dhara minha